Salam jumpa kakak-kakak dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Kakak-kakak, pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar kita dengan bacaan Kejadian 13 ayat 1-18 dengan tema belajar dari kisah Abram dan Lot. Tuhan penuh perhatian. Tuhan penuh perhatian. Kejadian 13 ayat 1-18. Dan sebelum kita memulai persiapan kita bersama, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami bersama dengan anak-anak-Mu yang Kau percaya untuk mewartakan firman-Mu kepada anak sekolah minggu. Kami mohon berkat dan pimpinan Tuhan agar persiapan kami ini boleh kiranya Engkau menolong agar persiapan ini boleh membawa berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang Kau percaya menyampaikan firman-Mu bagi anak-anak sekolah minggu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah kakak-kakak, kita awali dengan persiapan dari bahan Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak Pendeta Hendra. Mari silakan Kak Hendra. Salam kakak-kakak semua. Kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan. Dan kita akan menyampaikan kisah tentang Abram dan Lot. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang penuh perhatian. Bacaan firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal yang ke-13 ayat 1-18. Yuk kita buka Alkitabnya. Saya akan bacakan buat kita semua. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaan, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negev sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama. Juga Lot, yang ikut bersama-sama dengan Abram, punya domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Periz diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripada. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan kemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri ini menurut panjang dan lebar, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Kakak-kakak yang terkasih, mari kita melihat ayat per ayat dan menemukan pesan firman Tuhan di dalam. Di ayat 1 kita menemukan bahwa Abram dan juga Lot begitu banyak harta bendanya. Di ayat 2 disebutkan bahkan sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emas. Dari manakah? Bukankah kisah ini baru dimulai ya? Artinya Abram baru saja
berangkat dari tanah sebelumnya untuk memenuhi panggilan Tuhan ke tanah yang Tuhan janjikan. Jadi perjalanan ini masih relatif sebentar dibandingkan dengan seluruh kehidupannya Abraham, ya. Tapi ada situasi di mana Tuhan tuh sudah menyatakan berkat Tuhan pada Abraham dan juga orang sekitarnya, yaitu Lot yang menyertai dia. Ini bukan perkara sedikit ya, tapi banyak banget ternak, perak, dan emasnya. Dari mana ia dapat? Kalau kita merujuk pada kisah sebelumnya, maka ada kisah tentang Abraham yang mengatakan Sarah itu adalah adiknya dan membuat akhirnya Firaun mau memeristri Sarah. Dan itu membuat dia mendapatkan banyak sekali berkat-berkat, banyak sekali hadiah dari Firaun. Kalau kita melihat di Kejadian 12 ayat 3, di sana disebutkan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ternyata sesuatu terjadi ya pada kisah kita ini di mana Abraham benar-benar merasakan bagaimana Tuhan tuh memperhatikan Abraham. Abraham diberkati Tuhan dengan berbagai cara yang Tuhan nyatakan sebagai cara Tuhan memberkati Abraham. Dan Lot juga ikutan diberkati karena Lot bersama-sama dengan Abraham. Mereka-mereka yang melakukan kejahatan juga nyata. Firaun misalnya yang tanpa dia sadar pun ya mau mengambil Sarai menjadi istrinya, itu juga kena sesuatu yang dikatakan dalam teks firman Tuhan sebagai karya Tuhan untuk menegur Firaun. Jadi bagaimana Tuhan tuh memperhatikan hidupnya Abraham dalam kehidupannya maupun juga orang-orang sekitarnya. Siapa yang mengganggu Abraham akan mendapatkan kutukan, siapa yang terus memberkati akan diberkati, dan itu nyata sekali. Dalam kisah kita disebutkan, ya kita boleh mengatakan itu kesuksesannya Abraham, ya ada banyak sekali berkat-berkat Tuhan. Tuhan menyatakan perhatiannya kepada Abraham dan juga orang sekitarnya, dalam konteks ini adalah Lot. Tapi itu membuat lalu banyak sekali perkara-perkara muncul. Dalam ayat yang ke-6 disebutkan, negeri itu tidak cukup luas bagi mereka. Jadi negeri itu tidak cukup luas. Ini betapa banyaknya sehingga segala kekayaannya Abraham maupun juga Lot udah nggak cukup di negeri itu. Nah, dampaknya dalam ayat yang ke-7 disebutkan terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Jadi ini mungkin perselisihan tempat makan domba-dombanya mungkin, atau sumber air biasanya yang menjadi perselisihan, rebutan sumur dan lainnya, itu menjadi sesuatu yang bahaya. Teks ayat 7 ditutup dengan, waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Jadi mereka menjadi pendatang, tapi di internal mereka ada perkelahian. Itu bahaya banget. Jadi ada masalah. Nah, apa yang dilakukan Abraham menunjukkan bagaimana dia sangat yakin akan penyertaan Tuhan. Yuk, kita lihat ya. Ayat yang ke-8 disebutkan begini. Di ayat yang ke-8 bahwa Abraham lalu mengusulkan begini, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara gembalaku dan gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Abraham menegaskan bahwa kita ini kerabat. Jadi kita harus jangan bertengkar. Apalagi kita dari daerah pendatang, ada orang-orang Kanaan dan orang-orang penduduk sekitar di sana, dan itu bahaya. Maka Abraham memberikan sebuah pilihan. Baiklah, pisahkan dirimu daripada aku. Nah, ayat 9 bagian akhir ini penting. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Siapa yang memilih duluan? Ya Lot. Kamu pilih duluan, Lot. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Jadi sikap Abraham ini menunjukkan bahwa dia kenal banget Tuhan. Tuhan akan memperhatikannya. Dimanapun ia berada, apapun yang akan terjadi, Tuhan akan menyertai. Dan ini lalu kita melihat dalam kisah berikutnya, Lot lalu memilih satu tempat. Ya. Satu tempat yang dipandangnya sebagai tempat yang sangat baik dan memenuhi kebutuhannya terhadap domba-dombanya yang banyak. Tempat yang banyak airnya, seperti taman Tuhan, jadi indah banget, dan sangat banyak sumber daya untuk mengembangkan apa yang ia miliki, ternak-ternaknya. Sedangkan Abraham ya memilih sebaliknya ya, setelah Lot memilih, dia akan memilih tempat lain. Kakak-kakak yang terkasih, ini adalah tanda di mana Abraham sekali lagi benar-benar melihat bahwa Tuhan itu pasti akan menyertai dia. Dalam ayat 12 disebutkan betapa Abraham
sangat berbeda ya tempat tinggalnya dengan Lot ya. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan. Jadi ini mah tempat yang belum banyak penduduknya, begitu masih mungkin harus dibabat alas kira-kira begitu. Kalau Lot sudah siap semua, sudah jadi kota, ada banyak sekali fasilitas mungkin, dan itu menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi Abraham jauh lebih besar daripada Lot. Sumber air juga nggak tahu, bagaimana situasi nggak tahu, tapi Abraham ternyata siap untuk memilih apapun yang berbeda dari apa yang dipilih oleh Lot. Kisah kita berlanjut dengan sebuah keterangan di ayat 14, setelah Lot berpisah. Jadi setelah Lot benar-benar berpisah, lalu firman Tuhan datang. Jadi setelah benar-benar apa yang Abraham katakan, pilihlah, benar-benar ia membiarkan Lot memilih, lalu firman Tuhan datang. Dan firman Tuhan datang menegaskan keberpihakan Tuhan pada Abraham. Tuhan memperhatikannya, mungkin juga Abraham bingung ya, aduh gimana nih tanahnya nih akan bisa menghidupi nggak ya, sumber airnya bagaimana dan lain-lain. Tapi Tuhan mengatakan ya, kemana pandanglah semua sekelilingmu itu, aku akan memberikan kepadamu, kepada keturunanmu untuk selama-lamanya tanah yang kamu pandang dan negeri yang kamu lihat itu. Dan keturunan Abraham akan semakin banyak ya, seperti debu tanah katanya. Jadi ini tanda bahwa Tuhan memperhatikan situasi Abraham dan kembali memberikan janji penegasan itu bahwa engkau akan diberkati. Lalu Tuhan mengatakan, bersiaplah, jalanilah negeri ini. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan Abraham, bukan hanya selalu memberikan sekedar mujizat, kling, semuanya ada. Tapi Abraham perlu menjalani negeri ini, mengenali negeri. Tapi di dalam proses mengenali negeri itu, itulah penyertaan Tuhan. Itulah perhatian Tuhan kepada Abraham untuk membuat Abraham kenal negeri ini, kenal sumber-sumber yang Tuhan hadirkan, kenal potensi-potensi negeri ini, sehingga ia bisa kelak terus-menerus bisa merasakan perhatian Tuhan dalam hidupnya. Apa yang dilakukan Abraham? Ayat 18 dikatakan sesudah itu Abraham memindahkan kemah. Dia bongkar kemahnya, berangkat lagi. Ketika dia berangkat ke tempat yang baru ini, pastilah ada banyak ketidakpastian. Tapi Abraham tahu Tuhan memperhatikannya. Makanya di kisah kita di ayat 18 bagian akhir disebutkan, ia menetap di dekat pohon-pohon tarbatin, pohon-pohon yang cukup rindang, cukup menjadi tempat yang baik untuk tinggal, dan dia mendirikan di sana. Dan bukan hanya tempatnya, tapi juga mezbah Tuhan. Terlihat sekali Abraham sangat menjunjung Tuhan dan beribadah kepadanya. Dia selalu melakukan apa yang disebutkan dalam teks kita ini, menyebut nama Tuhan, mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kakak-kakak yang terkasih, kita mau memperkenalkan adik-adik dengan kisah Abraham dan Lot ini kepada Tuhan yang penuh dengan perhatian. Adik-adik perlu kenal itu. Ada banyak sekali hal-hal yang mungkin mengenakan, hal-hal yang menyenangkan. Nah, itu tanda perhatian Tuhan. Tapi ketika ada banyak hal-hal yang tidak menyenangkan pun, Tuhan tuh nggak lepas perhatian. Tuhan selalu memperhatikan. Tuhan akan bukakan jalan. Tuhan akan tunjukkan apa yang harus dilakukan. Mungkin kita harus pergi dan jelajahi negeri seperti Abraham. Kita harus melakukan sesuatu, tapi di sana pun ada perhatian-perhatian Tuhan. Kita akan memperkenalkan adik-adik terhadap kisah ini, dan untuk kelas besar dan kelas kecil, kita mau menambahkan pesan dari kisah ini, bahwa Tuhan itu penuh perhatian. Demikian kakak-kakak, semoga kakak bisa menyampaikannya dengan cara yang unik dari ide-ide yang menarik yang kita akan bahas nanti. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Hendra yang sudah menyampaikan bahasan Alkitab pada episode kali ini dengan bahan bacaan Kejadian 13 ayat 1-18, dan kita mau mendengarkan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita oleh Kak Ferry Ningsih. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan bahan bacaan Kejadian 13 ayat 1-18 dengan tema Belajar dari kisah Abram dan Lot, Tuhan penuh perhatian. Baru saja kita mendengarkan Kak Pendeta Hendra sudah menyampaikan bahan Alkitab. Sekarang kita mau mendengarkan Kak Ferry Ningsih yang menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Mari silakan Kak Ferry Ningsih. Hai kakak-kakak semua, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik, sehingga tetap semangat untuk melayani Tuhan melalui pelayanan sekolah minggu. Hari ini kita akan belajar satu tema yang sangat menarik, yaitu Tuhan penuh perhatian. Kita akan belajar dari kisah Abram dan Lot yang terambil dari Kejadian 13 ayat 1-18. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, anak mengenal kisah perpisahan Lot dan Abram. Yang kedua, anak dapat berkata, aku mau memerhatikan teman. Dua tujuan pembelajaran ini sama-sama ditujukan kepada anak batita dan juga anak balita. Tujuan pertama adalah mengenalkan kisah Abram dan Lot kepada anak-anak. Maka penting bagi kakak semua untuk menceritakan, memperkenalkan kisah ini dengan memperkenalkan tokoh Abram dan Lot kepada anak-anak. Tunjuklah dari dua orang kakak-kakak guru sekolah minggu untuk menjadi Abram dan untuk menjadi Lot. Mengapa? Agar anak tahu bahwa hari ini mereka akan berkenalan dengan dua tokoh Alkitab, yaitu Abram dan Lot. Jadi ada dua orang kakak yang bisa berperan atau bermain peran menjadi Abram dan menjadi Lot. Usahakan memperkenalkan diri. Saya adalah Abram dan saya adalah Lot. Sehingga anak-anak dapat tahu, oh hari ini saya berkenalan dengan Pak Abram dan hari ini saya juga berkenalan dengan Pak Lot. Tetapi jika jumlah guru sekolah minggu tidak memungkinkan, maka kakak-kakak juga bisa menggunakan gambar. Memperlihatkan ini gambar Pak Abram, ini gambar Pak Lot. Atau bisa juga dengan boneka. Nah, itu bisa disesuaikan dengan apa yang kakak sekolah minggu miliki. Pak Abram dan Lot sedang berbincang-bincang mengenai keadaan mereka yang sedang tidak baik. Tidak baik karena apa? Pak Abram dan Lot memiliki banyak sekali ternak domba. Saking banyaknya sering terjadi keributan di antara gembala mereka. Jika memungkinkan, kakak sekolah minggu ketika bercerita bisa membawa boneka domba. Sehingga anak-anak akan ditolong untuk lebih memahami, untuk lebih mengerti konflik apa yang terjadi di antara mereka yang sebenarnya disebabkan oleh kondisi atau keadaan jumlah dari ternak mereka yang sangat banyak. Perlihatkan juga kepada anak sekolah minggu mengenai kawanan domba yang jumlahnya banyak, sehingga mereka punya imajinasi tentang jumlah domba yang dimiliki Abram dan yang dimiliki oleh Lot. Sehingga mereka jadi tahu, oh karena sebanyak itu, akhirnya para gembala mereka bertengkar. Ceritakan juga kepada anak-anak bahwa gembala yang saling bertengkar itu karena domba-domba yang banyak itu berebutan makanan di wilayah mereka. Kakak sekolah minggu bisa mengajak ASM untuk mendiskusikan bersama. Maksudnya mendiskusikan, bertanya. Jadi kita harus bagaimana ya adik-adik? Kita harus bagaimana? Kita harus berbuat apa? Agar gembala-gembala kami tidak saling bertengkar. Kira-kira apa ya yang harus dilakukan? Agar domba-domba kami juga nggak saling berebutan makanan.
Setelah kakak sekolah minggu bertanya kepada anak-anak sekolah minggu dan mungkin saja beberapa dari mereka merespon, baru kakak sekolah minggu menyatakan, "Wah, kita berhasil nih menemukan caranya. Bagaimana kalau kita berpisah? Saya memilih untuk tinggal di sana dan Bapak memilih untuk tinggal di mana." Jadi mereka memilih untuk tidak tinggal bersama. Setelah itu, putuskan Pak Abraham akan memilih jalan di kiri atau kanan. Pak Lot akan memilih jalan di kiri atau kanan. Tetapi dalam kisah Alkitab, Abraham memberikan pilihan kepada Lot. Bapak Lot ingin pergi kemana? Ke kiri atau ke kanan? Bapak Abraham akan mengikuti hasil pilihan tersebut. Nah, ajak anak-anak untuk bermain main kiri dan kanan. Mereka harus mendengar instruksi. Pak Abram di sebelah kanan dan Pak Lot di sebelah kiri. Ketika kakak sekolah minggu berkata, Lot ingin pergi ke kiri, maka anak sekolah minggu harus loncat ke kiri 2 kali. Ketika kakak sekolah minggu berkata, Pak Abram akan menuju wilayah kanan, maka anak sekolah minggu harus loncat 2 kali ke kanan. Kegiatan ini bisa dilakukan berulang-ulang ketika kakak sekolah minggu sambil bercerita. Pak Lot memilih wilayah yang segar dan subur. Ia tahu bahwa domba-dombanya membutuhkan daerah yang subur. Sehingga ia memilih, aku ingin memilih wilayah yang kiri. Pak Abram mendapatkan wilayah sebelah kanan. Kondisinya lebih kering daripada wilayah sebelah kiri. Namun, Pak Abram tidak takut dan menyesal. Nah, ini yang harus ditekankan kepada anak-anak. Ketika Pak Abram membiarkan Pak Lot untuk memilih mana jalan atau wilayah mana yang akan kamu pilih, ia yakin dan percaya, dimanapun ia berada, Tuhan akan menjaga dan mencukupkan apa yang ia perlukan. Sehingga ia tidak pernah menyesal, ia tidak pernah takut, ia juga tidak kecewa terhadap pilihan yang dipilih oleh Lot untuk memilih daerah yang lebih subur, lebih hijau, dan lebih segar. Dan juga mungkin lebih banyak makanan. Tunjukkan kepada anak-anak, ini loh daerah yang dipilih Pak Abram dan ini daerah yang dipilih Pak Lot. Tetapi tunjukkan juga bahwa Pak Abraham tidak takut, tidak menyesal ketika ia memberikan sesuatu kepada Pak Lot. Karena ia percaya Tuhan yang akan menjaga dan mencukupkan apa yang ia perlukan. Tadi itu adalah tujuan pertama. Tujuan kedua dari pembelajaran hari ini adalah perihal memperhatikan teman. Melalui cerita Abram dan Lot, aplikasi nyata dari memperhatikan adalah sikap berbagi. Nah, kita bisa mengambil salah satu tindakan aktif dari memperhatikan teman, yaitu berbagi. Abram tidak ragu dan takut untuk berbagi kepada Lot. Ia memberikan pilihan terlebih dahulu kepada Lot. Mau wilayah yang mana? Meski ia mendapat tempat yang lebih kering. Tanyakanlah kepada anak-anak sekolah minggu, apakah pernah memiliki pengalaman untuk saling berbagi. Misalnya, berbagi mainan atau buku cerita. Sehingga anak sekolah minggu bisa main bareng-bareng, bisa main bersama-sama. Bisa baca bareng-bareng, bisa baca bersama-sama. Atau membagi makanan saat mereka tahu ada yang nggak bawa makanan. Aktivitas yang bisa dilakukan adalah mewarnai domba dengan kapas. Saya memberikan polanya kurang lebih seperti ini. Buatlah pola domba, gambar beberapa domba, atau satu tapi mungkin dengan ukuran yang besar. Dan 2 orang, pria, Abram, dan Lot. Minta anak mewarnai domba dengan menggunakan kapas yang dibulatkan kecil-kecil. Kemudian tempelkan di atas gambar domba, sehingga seolah-olah gambar tersebut memiliki bulu. Ayat emas. Untuk anak batita, ayat emasnya terambil dari Mazmur 145 ayat 20a. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Sedangkan untuk anak balita, Mazmur 41. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Nah, demikian kakak-kakak sekolah minggu. Selamat melayani, selamat bersuka cita, dan selamat mempersiapkan diri.
Tuhan yang penuh perhatian akan menolong kakak-kakak dalam pelayanan untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati. Dah. Terima kasih Kak Ferry Ningsih yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagian anak di kelas Batita Balita. Kita mau menuju Kak Ivon ini, Kak Ivon yang sudah bersiap untuk menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan bahan bacaan Kejadian 13 ayat 1-18 dengan tema belajar dari kisah Abram dan Lot, Tuhan penuh perhatian. Kita mau mendengarkan Kak Ivon yang mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Mari silakan Kak Ivon. Shalom para kakak, salam kenal, saya Ivon dari GKI Kranggan. Dan kali ini kita akan mempersiapkan diri untuk kelas kecil, akan memberikan ide penyampaian. Ya, kita akan bahas dari kitab Kejadian 13, pasal 13 ayat 1-18. Cerita ini diambil dari inspirasi dari kisah Abram dan Lot. Namun judul besarnya adalah Tuhan penuh perhatian. Ya, saya akan share screen. Tujuan pembelajarannya, anak tahu bahwa perpisahan Abram dan Lot terjadi karena Tuhan penuh perhatian. Wah, berpisah, tapi malah diperhatikan ya sama Tuhan. Lalu aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari anak-anak kita, yaitu anak mau berbagi pada sesama, karena yakin Tuhan pasti mencukupkan dirinya. Ya, para kakak, di pembukaan cerita kita bisa mengajak adik-adik untuk bernyanyi, apa kabar, mari bergembira, lagu itu ya, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri dan goyang ke kanan, putar, cari yang lain. Nah, lalu mereka membuat lingkaran nih, sesuai dengan perintah dari KGSM-nya. Misalkan satu lingkaran berlima, tuh. Nah, setelah ada dalam lingkaran tersebut, adik-adik diminta memperhatikan teman kiri dan kanannya. Lalu, terus kita pilih satu. Nah, misalkan, Yonatan, sini. Coba tutup matamu. Tadi di sebelah kananmu siapa? Misalkan dia sebut Clara. Oke, Clara pakai baju apa? Oh, warnanya pink. Misalkan, pakai rok atau celana panjang, kita tanyakan. Atau kita minta saja dia untuk menyebutkan apa yang menjadi ciri-ciri Clara di hari itu. Tahu dia pakai rok kah, pakai kunciran warna apa, misalkan pakai kunciran ya, kalau perempuan, kalau laki-laki, apakah dia pakai celana panjang atau celana pendek, pokoknya itu saja, perhatikan tentang teman di kiri kanannya. Tuh,
Nah, terus bergantian gitu, kita menyanyi lagi, terus akan disuruh bergantian di lingkaran yang lain. Lingkarannya lama-lama mungkin cuma 3, gitu ya. Nah, kita nyanyilah 3 putaran, misalkan seperti itu. Nah, ini menggiring adik-adik untuk, oh iya, memberi perhatian pada temannya. Tuh, dan selanjutnya kita bisa mengingatkan cerita minggu yang lalu, Bapak Abram dan seluruh keluarganya, ya, istrinya, ternak-ternaknya, dan keponakannya, yaitu bernama Lot, tuh, wah, diminta oleh Allah untuk membawa keluarganya pindah ke Kanaan. Tuh. Hmm. Terus kan Pak Abram kan sangat kaya ya, ternaknya banyak, emas, peraknya banyak sekali. Nah, ternaknya itu beranak pinak. Akhirnya tempat untuk menggembalakan ternaknya jadi sempit. Nah, para gembala-gembalanya itu berkelahi. Gembalanya Pak Abram juga gembalanya Lot, keponakannya Pak Abram. Kelahi karena apa? Berebut rumput, berebut air minum untuk uh, ini hewan-hewan ternaknya ya. Terus, nah, kita menceritakan bahwa betapa kebesaran hati Abram di situ. Dia yang sebetulnya pangkatnya orang tua gitu ya, omnya atau pamannya si Lot, tapi dia memberikan malah privilege untuk Lot. Oke, kalau gitu kamu pilih deh kalau memang seperti itu ya. Padahal sebetulnya Abram juga bersedih nih hatinya. Harus berpisah dengan Lot. Tapi Lot berkeras minta pindah kan. Nah, minta pisah gitu. Tapi Abram berbesar hati karena dia yakin Tuhan itu selalu akan memperlengkapi dia. Maka Abram pun berbesar hati, minta Lot untuk memilih duluan. Silakan deh Lot, kamu pilih duluan yang mana. Akhirnya Lot kan memilih yang di lembah Yordan, yang subur di tepi sungai Yordan itu ya. Nah, akhirnya Abram ya meminta yang tidak dipilih oleh Lot gitu. Jadi kita memberikan contoh kepada adik-adik betapa Abram itu penuh dengan uh, kebesaran hati dan mau berbagi kepada keponakannya. Padahal Abram nggak tahu nih nanti dapat yang mana, apakah tanah yang subur atau enggak. Dia pokoknya kasih kepada Lot duluan deh untuk memilihnya. Gitu ya, adik-adik dah. Di sini yang ayat yang kita ambil bahwa setelah Lot berpisah daripada Abram, ini yang menjadi boldnya ya, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan ke selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu, keturunanmu untuk selama-lamanya. Padamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Nah, di situ kita lihat bahwa Tuhan memberi perhatian ya, adik-adik. Tuhan memberi perhatian kepada Abram. Di minggu lalu kan Tuhan sudah melihat betapa taatnya Abram. Disuruh pindah, ya oke pindah. Di sini Tuhan melihat bahwa Abram mau berbagi, ya membagi duluan bahkan. Silakan untuk memilih. Nah, itu kita bisa ulang-ulang ya, bahwa Abram begitu berbesar hati, mau menyerahkan tanahnya untuk, bukan tanahnya ya, untuk tanah yang ada itu untuk dipilih oleh Lot duluan. Gitu. Dengan resiko bahwa belum tentu adik-adik bahwa Abram itu mendapatkan tanah yang lebih subur daripada tanahnya Lot. Tapi Bapak Abram itu begitu murah hati, begitu berbesar hati pada keponakannya. Nah, dia mau mengalah ya. Dan untuk itulah maka Tuhan pun memberikan perhatian. Nah, adik-adik, kalau kita mau mengalah, kita akan mendapatkan perhatian. Adik-adik pun bisa memperhatikan teman-teman seperti tadi ya. Adik-adik beri perhatian tuh. Coba tuh tadi, temannya senang kan? Dia perhatikan, oh iya ya ternyata dia memperhatikan saya. Dia tahu loh tadi saya pakai baju apa, pakai sepatu warna apa. Dan bisa juga tadi permainan tadi bisa kita perdalam. Tahu nggak? Siapa tahu ya,
hobinya Clara tuh tadi apa? Kita tadi bisa kalau tadi kembali ke ide yang awal saya berikan tadi ya, para kakak, bahwa itu bisa menjadi ada dua poin di sini bahwa Tuhan memperhatikan Abram dan kita juga bisa mengajarkan adik-adik untuk memperhatikan teman-temannya atau orang-orang di sekelilingnya. Nah, dan juga kita bisa mengajari adik-adik untuk berbagi. Oh, sebentar ya, kakak. Ini kok ada susah digesernya. Nah, ini dia. Nah, contoh berbagi ya adik-adik. Nah, ini kita banyak bisa cari gambarnya di internet. Inilah berbagi makanan, berbagi dengan orang yang berkekurangan, berbagi uang kah, bagi makanan kah, atau meminjamkan pensil gitu ya, meminjamkan pensil pada teman yang nggak bawa pensil di sekolah, terus berbagi bekal bagi yang tidak membawa bekal, atau memberikan guru sekuntum bunga misalkan gitu sebagai tanda perhatian. Nah, ini ide kembali saya berikan ide kita bikin kartu berbagi itu indah. Tuh, bikin kartu dari karton biasa mungkin ya. Terus ditulis di baliknya berbagi itu indah. Lalu di balik kartu adik-adik jadi berjanji lah ya seperti yuk kita ajak untuk adik-adik berjanji di balik kartu itu kartu berbagi, aku mau berbagi dengan siapa, mau tulis siapa aja. Kita bisa kasih contoh mau dengan teman, atau adik atau kakak, Pak Satpam, Mbak yang selalu membantu aku ya, asisten rumah tangga, papa atau mama. Nah, berbaginya selama 3 hari berturut-turut misalkan. Kakak sih yakin adik-adik selama ini pasti selalu berbagi, sering berbagi. Ini kali ini berbaginya, wah bertambah lagi. Mbak, selama 3 hari berturut-turut kita mau berbagi, memberi perhatiannya dengan cara berbagi. Bisa apa saja deh, bagi kue untuk teman, memberikan pensil satu, batang pensil, ini loh, aku mau kasih kamu pensil misalkan, atau kasih ke bu guru aku mau kasih kue. Nah, ada susu ya, bisa susu kotak, susu botol gitu. Ini ada susu untuk temanku. Tuh, terus ada juga mainan, mungkin apa mainan sederhana saja bisa bagi kepada teman, kepada Mbak bisa kue, ya, terus atau buku cerita dan banyak lagi. Idenya seperti itu saja kakak-kakak. Nah, lalu minggu depannya adik-adik diminta bercerita di saat ibadah. Coba minggu lalu kita sudah berbagi apa tuh ya? Ada tugas lah, berbagi itu indah. Masih ingat kan adik-adik? Nah, apa sih yang sudah kalian bagi? Coba kalian ceritakan di sini. Kita minta misalkan 5 adik-adik tuh bercerita. Atau kita bisa secara random cepat. Kamu berbagi apa? Sudah berbagi apa? Atau kita bisa sebagai bukti, kartunya minggu depan dikumpulkan ya. Terus kita baca. Itu sebagai kakak-kakak boleh baca. Atau adik-adik boleh berdiri. Nah, memang agak makan waktu sedikit ya, mungkin 5 menit untuk itu, atau 3 menit untuk membacakan kartu. Kita bisa pilih 5 sampai 8 anak untuk membacakan kartunya di minggu depannya. Begitu para kakak. Jadi ide yang pertama tadi bermain dalam lingkaran untuk memberikan perhatian, dan ya berikutnya adalah membuat kartu berbagi. Kartu sebagai tanda bahwa kita berjanji untuk mau berbagi itu. Tetapi secara basicnya maksudnya membagikan itu dilakukan gitu ya para kakak ya. Nah, sekarang lihat. Oke. Nah, bisa juga ini ada maze ya. Idenya saya ambil dari buku suluk kita. Ini Abraham let's Lot choose first ya. Nah, jadi ini maze-nya ada. Ini untuk kelas 1 sampai kelas 3 sangat menarik bagi mereka ya. Ini bisa di-print dan gambarnya bisa diambil dari internet. Itu ada berbagai model untuk maze-nya ini. Oke, selanjutnya ini ayat hafalannya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu
menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan usulan lagu ini ada Aku Mau Memberi. Ini ada linknya. Untuk link yang pertama ini adalah untuk karaoke-nya ya, minus one-nya. Tapi untuk link yang kedua untuk contoh menyanyikannya. Ya, demikian para kakak dari saya. Semoga dapat membantu untuk persiapkan cerita di minggu depan. Terima kasih. Shalom, sampai berjumpa. Terima kasih Kak Ivon yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Kita mau mendengarkan Kak Grace Victoria yang mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita mau mempersiapkan bahan ajar dengan tema Belajar dari Kisah Abram dan Lot, Tuhan Penuh Perhatian dari Kejadian 13 ayat 1-18. Kita mau mendengarkan Kak Grace Victoria yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Mari silakan Kak Grace Victoria. Halo kakak-kakak, hari ini kita akan sama-sama persiapan untuk mengajar adik-adik kita di kelas besar dengan tema Tuhan Penuh Perhatian, terambil dari Kejadian 13 ayat 1-18 yang merupakan kisah Abram dan Lot. Kita harus ingat, untuk cerita kali ini kita memiliki dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah anak-anak tahu bahwa perpisahan antara Abram dan Lot itu terjadi karena Tuhan penuh perhatian. Dan tujuan yang kedua adalah anak mau berbagi kepada sesamanya karena mereka yakin Tuhan pasti mencukupkan mereka. Kakak-kakak, yang kita ajar ini adalah adik-adik kelas besar. Kadang rasanya mereka sudah memiliki gengsi dan malu untuk berpendapat. Nah, kali ini saya akan berbagi kepada kakak-kakak apa yang bisa kita sampaikan nanti untuk mengajar adik-adik di kelas besar. Di minggu sebelumnya, kakak-kakak bisa meminta kepada mereka untuk membawa 2 snack favorit mereka atau lebih. Yang pasti mereka punya 2 snack favorit mereka. Lalu di pertemuan itu mereka bawa dan kakak-kakak minta untuk mengumpulkan 1 ke tengah-tengah. Sehingga mereka hanya pegang 1 dan satunya itu sudah mereka kumpulkan jadi 1 tempat. Setelah itu, kakak-kakak bisa mengajak mereka untuk bermain hal-hal yang sederhana. Permainan apapun, sesederhana tebak kata, tebak tokoh Alkitab, atau apapun itu. Intinya, kakak-kakak mencari 2 orang pemenang. Di saat itu, kakak-kakak sudah siapkan 2 hadiah. Hadiah yang pertama,
adalah hadiah yang besar, dibalut dengan kertas kado yang sangat cantik. Hadiah yang kedua, kotaknya lebih kecil dan dibungkus dengan koran. Terserah kakak-kakak, isinya boleh sama, boleh beda. Yang pasti, adik-adik yang menang pertama boleh memilih hadiah mana yang mereka mau. Antara yang kotak besar dengan hiasan yang cantik atau kotak kecil yang dibungkus dengan kertas koran. Tapi minta mereka untuk tidak membukanya terlebih dahulu sampai ceritanya selesai. Setelah itu, kakak-kakak boleh mulai membacakan teks Kejadian 13 ini ayat 1 sampai 18 dan menceritakan kepada adik-adik bagaimana awal mulanya Lot sebagai keponakan Abram ini mengikuti Abram. Sampai suatu saat gembala-gembala Lot dan Abram itu bertengkar karena mereka merasa di satu tempat airnya lebih subur, di tempat yang lain tidak. Namanya gembala, pasti membutuhkan air untuk ternak-ternaknya. Di saat itulah Abram meminta kepada Lot untuk memilih wilayahnya terlebih dahulu. Tentu saja Lot memilih wilayah yang airnya banyak, karena kalau airnya banyak pasti tanahnya subur. Dan Abram mendapatkan tempat lainnya yang tentu tanahnya tidak sesubur tanah milik Lot. Namun, mengapa ya adik-adik? Abram mau memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih pertama tempat yang Lot inginkan. Karena Abram selalu ingat pada janji Allah kepada dirinya, bahwa Allah selalu memperhatikan dan memeliharanya. Tidak peduli tanah itu subur atau kering, tapi Abram percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan dia. Tuhan senantiasa memelihara Abram, bagaimanapun caranya. Kemudian kakak-kakak boleh menambahkan ide cerita lainnya untuk bisa menunjukkan bagaimana Allah tetap memelihara, Allah tetap memperhatikan kepada setiap adik-adik, apapun yang mereka jalani, apapun yang mereka lalui, mungkin susah, mungkin bimbang, kecewa, Tuhan selalu memperhatikan mereka. Karena janji Allah ialah untuk memperhatikan setiap ciptaannya, termasuk kita, anak-anak ciptaan Tuhan ini. Melalui pembelajaran ini, adik-adik juga diajak untuk mau terus percaya pada janji Allah, bahwa Allah senantiasa memelihara dan memperhatikan mereka. Nah, kita ingat lagi bahwa tadi adik-adik ada yang memilih antara kotak yang besar dengan kotak yang kecil. Saat itu adik-adik sudah diperbolehkan untuk membuka hadiah yang mereka dapatkan. Bisa dilihat apa isinya. Mungkin bisa sama, mungkin bisa beda. Terlepas dari itu semua, Tuhan memiliki caranya sendiri untuk bisa memelihara kehidupan adik-adik. Tidak hanya itu, kita sebagai anak-anak Tuhan juga diajarkan untuk mau berbagi. Kenapa sih kita harus berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Ketika kita mau berbagi, berarti kita sudah merasakan dulu nih bagaimana kasih Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah merasakan cinta kasih Allah, kita sudah merasakan pemeliharaan Allah, bagaimana Tuhan memperhatikan kita, masa iya kita tidak mau memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita? Masa sih kita nggak mau melanjutkan bagaimana kasih Allah itu kepada banyak orang lagi untuk bisa merasakan juga kasih Allah di dalam kehidupan mereka? Tadi kita ingat, adik-adik sudah mengumpulkan satu snack mereka menjadi satu snack yang besar. Di saat itulah adik-adik bisa memberikan kepada teman-teman lainnya yang tidak satu kelas. Entah kepada adik-adik mereka, kepada orang tua, kepada opa-oma, atau siapapun. Dan satu snack lagi yang mereka pegang, apakah mereka bersedia untuk menukarkan satu snack favorit mereka dengan snack favorit teman lainnya? Di saat itu kita juga bisa melihat, kadang tidak selalu semuanya adalah sesuai dengan apa yang kita mau. Semuanya adalah favorit kita. Tapi
Tetap ingat dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan kita. Melalui setiap hal yang kita alami, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Terakhir, kakak-kakak bisa mengajak mereka untuk membaca dan menghafal ayat emas yang terambil dari Efesus 4 ayat 6 yang berbunyi, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur." Demikian kakak-kakak ide cerita yang bisa saya bagikan. Selamat kembali mempersiapkan diri. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Terima kasih Kak Grace Victoria yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagian anak di kelas besar. Dan kakak-kakak sudah rampung ini dari mulai bahan Alkitab, metode pengajaran bagian anak di kelas batita, balita, kecil, dan besar. Dan semoga apa yang disajikan ini boleh melengkapi persiapan yang masih pasti kakak-kakak akan perlu ya. Persiapkan lagi, matangkan lagi nih persiapan bersama dengan kakak-kakak satu tim lainnya sehingga makin mantep. Lalu kemudian dengan itu kakak-kakak punya bekal untuk boleh menyampaikan firman Tuhan ini kepada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih juga untuk semua kakak-kakak narasumber yang sudah bersedia dan tekun untuk boleh menginspirasi kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun berada, sehingga mereka makin perlengkapi untuk mengajar sekolah minggu. Kita mau mengakhiri episode kali ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya hanya Tuhanlah yang boleh menyertai, memimpin anak-anak-Mu yang dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan bagian anak sekolah minggu. Karena mereka masih perlu untuk mematangkan persiapan. Dan biarlah dengan semangat yang datangnya dari Tuhan, semangat yang menyala-nyala, maka kakak-kakak sekolah minggu dengan riang gembira, sukacita berjumpa dengan anak-anak sekolah minggu dan menyampaikan firman-Mu, dan anak-anak sekolah minggu dapat berjumpa dengan Tuhan melalui pewartaan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang menjadi narasumber untuk program persiapan guru sekolah minggu. Tuhan tambah-tambahkan kekuatan, hikmat, dan semangat. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kakak-kakak, sampai jumpa di episode yang akan datang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.